Aku mau kita taruh. 2 tahun tuh kamu menghilang, dan sekarang kamu datang ke sini ngajakin aku ta'aruf. Hai semua, selamat datang kembali. Laki-laki ini adalah Rafli, pria biasa, nan sederhana yang mencintai seorang perempuan cantik bernama Nania. Nania adalah gadis cantik, kaya raya dengan segudang prestasi. Nania adalah mahasiswi arsitek tingkat akhir yang menjalani praktek kerja di perumahan sederhana yang diawasi oleh Rafli. Rafli hanyalah seorang pengawas proyek pembangunan perumahan sederhana atau mandor. Rafli menjadi mentor untuk Nania. Nania dibawa terjun langsung ke tempat proyek pembangunan rumah. Rafli ini sosok yang tegas, baik dan bijak, serta sangat agamis. Nania diminta melakukan pekerjaan tukang bangunan seperti aduk semen dan lain-lain. Menurut Rafli, untuk menjadi arsitek yang baik, Nania harus tahu bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam membangun rumah. Nania memasang batako dan lain-lain. Nania juga ikut makan nasi bungkus, berbaur dengan para kuli bangunan, hal yang tak pernah ia lakukan sebelumnya, mengingat Nania lahir dari keluarga kaya raya. Di sela-sela makan siang, Tole, salah satu pegawai, memberi undangan pernikahan untuk para pekerja termasuk Rafli dan Nania. Nania dan Rafli pergi bersama ke kondangan Tole. Meski Nania masih merasa canggung, Nania dan Rafli larut dalam suasana pesta pernikahan ala kampung yang belum pernah Nania rasakan. Di kesempatan itu, Nania dan Rafli memiliki waktu untuk ngobrol berdua. Memangnya perempuan seperti apa yang cocok untuk Kang Rafli? Yang saya lihat dan menutupi auratnya. Rafli mengatakan Tole itu menikah melalui proses ta'aruf. Rafli juga menginginkan hal tersebut kelak. Kemudian Nania bertanya, perempuan seperti apa ang cocok untuk Kang Rafli? Perempuan yang saleha dan menutup auratnya agar bisa sama-sama ke surga, jawab Rafli. Acara kondangan itu selesai. Suasana barbeque di rumah mewah Nania nampak sangat ramai. Datang tamu spesial sahabat dari ibu Nania yang membawa anak bujangnya bernama Tio. Untuk dikenalkan dengan Nania, Tio adalah seorang dokter. Hari ini Nania berpamitan dengan Rafli diantar oleh Tio. Nania sudah menyelesaikan praktek kerjanya. Saat hendak pulang, sambil teriak Nania mengundang Rafli untuk datang ke wisudanya nanti. Kang Rafli, datang ya ke wisudaku. Momen wisuda Nania tiba. Mereka asyik berfoto ria. Nania celingukan menunggu kedatangan Rafli. Rafli yang kala itu datang dengan seikat bunga, dan kado tak jadi mendekat ke Nania lantaran melihat Tio dan keluarga besar Nania. Hingga Nania tak tahu jika Rafli datang ke wisudanya. Singkat cerita, Nania berhasil menjadi arsitek hebat dan terkenal. Sedangkan di sisi Rafli, ia sedang merenovasi rumah impiannya yang sederhana. Rafli menyisakan satu kamar, tidak ia renov, agar kelak penghuni kamar itu bisa mengecatnya dengan warna kesukaannya sendiri. Khusus kamar ini akan dicat oleh orang yang berhak tinggal di sini bersamaku. 2 tahun sudah Rafli dan Nania tak saling bertemu dan bertukar kabar. Kabar tentang keberhasilan Nania dimuat di sebuah majalah ternama. Rafli membaca majalah itu. Keesokan harinya Rafli datang menemui Nania di proyek pembangunan sebuah apartemen yang sedang Nania tangani. Rafli membawa sebuah mawar putih yang dia ambil dari halaman rumahnya dan kado dari teman taman kerjanya dulu yang harusnya diberikan saat Nania wisuda. Rafli tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mengajak Nania ta'aruf karena menurut Rafli ini adalah momen yang tepat. Nania gagu sejenak dan menanyakan, setelah 2 tahun kamu menghilang kemudian mengajakku ta'aruf? Kamu benar-benar antik. Nania Dinda Wirawan, bersediakah kamu ta'aruf denganku Muhammad Rafli Imani? Nania mengenalkan Rafli sebagai calon suaminya di hadapan semua keluarga besarnya yang sedang ngumpul. Inilah calon suami Nania. Keluarganya mengira Nania mengundang Tio untuk dijadikan calon suaminya. Namun saat Rafli datang, mereka semua terperanjat kaget. Kemudian Nania memperkenalkan Rafli sebagai calon suaminya. Ditambah saat mereka tahu Rafli hanya seorang pegawai atau mandor dan Rafli datang dengan sebuah kardus berisi PT, mamanya Nania spontan pingsan tak terima anaknya menikah dengan pria miskin. Sedangkan Rafli diinterogasi oleh bapak Nania, terutama kakak ipar Nania yang rata-rata orang hebat.
Teguh mantu pertama memiliki karir politik yang cemerlang. Doni mantu nomor 2 pengusaha sukses, Anwar. Mantu nomor 3 dosen di beberapa universitas dan psikologi, sedangkan Rafli hanya mandor. Nania diinterogasi oleh ibunya, kenapa harus Rafli bukan Tio yang sudah jelas bibit bebetnya. Sedangkan Rafli ditanya oleh bapak Nania, kenapa saya harus menerima kamu sebagai mantuku? Mereka sama-sama menjawab dengan tegas dan lugas. Kuatnya cinta mereka akhirnya berakhir di pelaminan. Sebelum itu Nania mulai memperbaiki dirinya dan memutuskan menggunakan hijab agar bisa ke surga bersama Rafli. Nikahnya Nania Dinda Wirawan. Acara digelar dengan sederhana di sebuah masjid. Mama Nania masih saja menangis sedih dengan pernikahan anaknya. Tio juga turut memberi selamat kepada Nania. Akhirnya kamar rumah impian Rafli, pemilik penghuni dan dicat sesuai dengan warna kesukaan Nania. Beberapa bulan kemudian, Nania hamil. Mereka hidup sederhana di rumah sederhana dan semua pekerjaan rumah Nania lakukan sendiri. Dari masak, mencuci, dan pekerjaan rumah lainnya. Suatu hari ibu dan kedua kakak Nania datang ke rumah Nania, membawa seorang pembantu untuk membantu Nania mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan semua biaya akan ditanggung oleh kakaknya. Mereka juga membawa barang-barang bekas milik keponakan Nania yang masih bagus. Tapi Nania menolak. Mama sama kakak tuh apa-apaan sih? Kalian gak bisa seenaknya kayak gini dong sama aku. Nania merasa mereka terlalu ikut campur dan mengukur segala sesuatunya dari uang. Menurut ibu Nania, Nania hidup susah. Rafli tak mampu mencukupi kehidupan Nania dengan nyaman. Tapi menurut Nania dia bahagia dan sudah sangat cukup dengan nafkah dari suaminya. Dengan kesal dan kecewa ibu Nania pulang mendengar perkataan Nania. Namun tiba-tiba Nania pendarahan hebat, dibawahlah Nania ke rumah sakit. Langganan keluarga besar Nania yang dianggap lebih baik, Rafli yang kala itu masih bekerja dengan terburu-buru. Ia pulang dan mencari Nania di rumah sakit, di mana mereka biasa melakukan kontrol kehamilan. Namun Nania tak dirawat di sana. Lalu Rafli diberitahu salah satu kakaknya, di mana Nania dirawat. Sesampainya di rumah sakit, dengan kepanikannya, Rafli bertanya di mana Nania, kenapa saya tidak diberitahu dan kenapa ini bisa terjadi? Ibu Nania dengan sarkas menjawab, Nania kurang gizi, dia butuh vitamin lebih. Emosi ibu Nania memuncak kepada Rafli, namun ditenangkan oleh ayah Nania. Kemudian dokter datang dan mengatakan Nania harus melahirkan secara prematur karena air ketubannya kering. Air ketubannya kering. Hari berganti tahun, Rafli dan Nania telah memiliki 2 orang anak bernama Yasmin dan Yusuf. Mereka nampak bahagia. Sementara itu rumah tangga ketiga kakak Nania mulai mendapat guncangan. Mereka bertengkar dengan masalah keluarga yang sedang mereka hadapi masing-masing. Hal itu dilihat oleh Nania tanpa sengaja. Musim liburan tiba sejatinya. Mbak Ina mengajak mereka untuk berlibur ke Bali. Namun Nania dan Rafli memilih mengunjungi ibunya di Pengalengan. Desa yang dipenuhi dengan kebun teh. Rafli membawa Nania ke sebuah kebun teh dan berdiri di bawah pohon besar yang ditanam oleh almarhum bapak Rafli. Nania tak ingin pulang. Nania lebih suka tinggal di sini agar tak melihat sikap ibunya yang sering tak adil dengan Rafli. Tiba-tiba petir menggelegar Nania yang ketakutan langsung memeluk Rafli. Mereka sangat bahagia meski sederhana, tapi kebahagiaan itu sedang diuji. Di mana kabar penangkapan Teguh yang merupakan kakak ipar Nania santer di televisi karena terjerat kasus korupsi. Nania mendapatkan kabar kalau Ranti istri Teguh hendak bunuh diri. Kemudian Nania diminta ke sana dijemput oleh sopir keluarganya. Naas di perjalanan mobil yang menjemput Nania bertabrakan dengan truk besar. Rafli menjadi sasaran yang disalahkan oleh ibu mertuanya atas kecelakaan itu. Nania mengalami benturan yang sangat keras di bagian kepalanya dan cedera di bagian tulang belakangnya. Nania mengalami benturan yang sangat keras. Dengan sabar Rafli menunggu Nania sadar, tapi saat Nania sadar Nania tak mengenali Rafli sama sekali. Kamu siapa? Dokter Tio mengatakan Nania mengalami lupa ingatan. Nania kehilangan memorinya di masa lalu. Untuk dapat mengembalikan ingatannya,
Rafli harus membantu Nania dengan sabar, tanpa tekanan dan paksaan. Rafli dengan sabar mengurus kedua anaknya, menjenguk Nania setiap hari, meski Rafli harus melihat Nania dari kejauhan, melakukan pemulihan, karena Nania belum bisa mengingat Rafli. Rafli terus mencoba memulihkan ingatan Nania dengan membawa anak-anaknya bertemu Nania, memberikan sambal petek kesukaan Nania, memperlihatkan gambar milik Yasmin. Dengan telaten Rafli mencoba segala hal agar Nania ingat, dan berhasil Nania mengingat Rafli. Tapi sebagai tukang bangunan yang mengecat rumahnya, sedih. Tukang bangunan. Lalu Nania bertanya, "Kenapa aku mau menikah denganmu? Apakah orang tuaku setuju dan apa kita bahagia? Apa aku cinta sama kamu?" Rafli kehilangan kesabarannya mendengar serentetan pertanyaan dari Nania. Kemudian menjawab dengan nada meninggi, "Aku bisa saja menjawab semua pertanyaanmu sayang. Tapi percuma kalau tak ada satupun jawaban yang kamu percaya." Nania tak kalah emosional. Nania menjawab pertanyaan Rafli dengan tangisan dan suara yang meninggi. "Bagaimana aku mau percaya, sedangkan aku sendiri tidak tahu siapa aku ini?" Nania merasa terpojok dan sangat terganggu dengan kedatangan Rafli. Nania menangis sejadi-jadinya dan tak mau lagi bertemu dengan Rafli. Setelah kejadian itu, Nania depresi dan tak mau lagi berusaha untuk terapi jalan dan kehilangan semangat untuk melawan kelumpuhannya. Rafli sangat menyesal telah memaksa Nania untuk ingat. Rafli meminta bantuan Lulu, sahabat Nania, agar Nania mau terapi jalan kembali. Biaya pemulihan Nania tidaklah murah, cukup berat untuk Rafli yang hanya orang biasa, hingga Rafli harus menjual rumah tempat tinggalnya. Berkat Lulu, Nania mau terapi lagi, dan sedikit demi sedikit mulai bisa jalan. Rafli sangat bahagia meski dia hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. Nania mulai menerima Rafli dan percaya. Nania tahu jika Rafli setiap hari memperhatikannya dari kejauhan. Dan dia tahu Rafli suami yang baik dari cerita Lulu. Dokter Tio merekomendasikan Nania untuk dibawa ke Jerman agar cepat pulih, tapi biaya sangat mahal. Ibu Nania meminta bantuan ketiga anaknya yang dianggap berkecukupan, tapi mereka semua sedang mengalami kesulitan finansial. Rafli memiliki kesempatan 3 hari untuk memulihkan ingatan Nania sebelum Nania dibawa ke Jerman. Rafli membawa Nania ke proyek, bertemu dengan teman-teman yang dulu pernah Nania kenal saat praktek kerja saat kuliah, lalu mengingatkan kenangan mereka di rumah tinggalnya. Kemudian ke Pengalengan tempat ibu Rafli untuk bertemu anak-anak mereka yang dititipkan di sana. Nania melihat foto-foto masa lalunya yang penuh dengan kebahagiaan. Nania mulai membuka hatinya untuk anak-anaknya. Nania mulai mendekatkan diri dengan Yasmin dan Yusuf juga, Rafli. Rafli menceritakan semua tentang mereka dari mereka menikah dan punya anak. Semua itu agar Nania cepat pulih ingatannya. Sudah 3 hari waktu berlalu namun Nania belum ingat apapun. Nania harus pergi ke Jerman. Dokter Tio dan orang tua Nania sedang dalam perjalanan menjemput Nania. Nania tak mau pergi ke Jerman karena merasa mereka sudah sepakat untuk memulai semuanya dari awal, tapi Rafli ingin Nania sembuh. Untuk itu Rafli menginginkan Nania pergi ke Jerman untuk berobat. Orang tua Nania telah sampai dan hendak membawa Nania pergi. Namun Yasmin, anak Nania, tiba-tiba berlari dan memeluk Nania, memintanya agar tak pergi. Ibu Nania dengan paksa menarik Yasmin agar melepaskan Nania. Nania yang melihat anaknya dipaksa dan menangis, berteriak, "Stop dia anakku." Nania tak suka melihat Yasmin diperlakukan kasar. Kemudian Nania berlari ke kebun teh sambil menangis. Nania tak mau pergi ke Jerman. Nania ingin bersama anak-anaknya dan akan mulai belajar mencintai Rafli. Tapi Rafli tetap bersikeras membujuk Nania pergi ke Jerman. Semua demi kebaikan Nania. Rafli mengingatkan, orang tuamu telah menunggumu, kamu harus pergi. Sedetik kemudian, tiba-tiba petir menggelegar, membuat Nania ketakutan dan memeluk Rafli seperti dulu. Petir itu membuat Nania mengingat semua tentang mereka. Ingatan Nania pulih kembali. Dan semua kembali seperti dulu tanpa harus ke Jerman. Aku ingat semuanya sekarang. Cinta ibu saya.